Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Syadidah dari kelas 6B dengan NPM 22106310502122. Di mana dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Negara MPD. Dimana di sini saya akan membahas tentang soal-soal teori peluang. Dan di sini ada soal pertama, diketahui distribusi beta, di mana betanya itu x, y dengan fungsi beta x yaitu integral 1 0, di mana t x min 1 1 min t itu pangkat y min 1 dt. Nah, untuk x y lebih besar daripada 0, buktikan bahwa fungsi distribusi beta dapat dinyatakan sebagai beta x y sama dengan gamma x gamma y per gamma x plus y. Kemudian jika alpha sama dengan 5 dan beta sama dengan 3, tentukan nilai integral dari integral 0 sampai 1 untuk a min 1, 1 min u pangkat b min 1 dx. Nah, lalu di sini ada penyelesaiannya, kan dimana definisi beta x y sama dengan integral 0 sampai 1 t pangkat x min 1, 1 min t pangkat y min 1 dt, di mana si x y itu lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita bisa substitusikan x sama dengan 5, y sama dengan 3. Nah, bisa kita substitusikan langsung, di mana si integral 0,1 t. Nah, bisa kita substitusikan di sini 5 min 1, lalu 1 min t. Kita substitusikan lagi 3 min 1 dt sama dengan integral 1 t pangkat 4, 1 min t pangkat dt. Nah, kita gunakan definisi beta, di mana definisi betanya itu x y gamma x gamma y per gamma x plus y. Lalu kita substitusikan si gamma itu, gamma tadi kan gammanya 5, dimana dari soalnya itu kan 5 kita substitusikan, jadi karena si gamma itu n min 1, jadi faktorial 4. Faktorial 4 kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24. Lalu 2r faktorial 3 min 2 faktorial 1 sama dengan 2, dimana kan tadi 3 min n min 1, jadi 3 dikurangi 1, jadi faktorialnya jadi faktorial 2, jadi sama dengan 2 gitu. Lalu kita jumlahkan, karena kan tadi di definisi ini per x gamma x plus y ya, kan tadi yang jadi ininya x terus ini jadi y, jadi kita jumlahkan bahwa si gamma 5 plus 3 sama dengan jadi gamma 8, jadi kan n min 1 jadi 8 dikurangi 1, itu jadi hasilnya itu faktorial 7. Nah, faktorial 7 kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 5040.
Lalu kita substitusikan ke rumus fungsi beta, di mana rumusnya tadi kan yang ini B X min Y gamma X kali gamma Y per gamma X plus Y. Nah, kita substitusikan bahwa si gamma 5 gamma 3 per gamma 8, di mana si 8 ini di jumlahan antara gamma X dan Y, hasilnya 24 kali 2 per 5040 sama dengan 8 per 5040 sama dengan hasilnya 1/105, karena disederhanakan. Jadi hasil dari nomor 1 adalah integral batas atasnya 1 dan 0 T pangkat 4 1 min T kuadrat dt sama dengan 1/105. Oke, lanjut ke nomor 2. Diberikan fungsi probabilitas distribusi berikut. Px dengan 1/3 dikali 1/1 plus x kuadrat, di mana x anggota dari bilangan real. Buktikan bahwa integral batas atasnya hingga dan minta hingga sama dengan p x dx sama dengan 1. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya, di mana kan di sini ada definisi integral sama dengan integral batas atasnya tak hingga min tak hingga px dx sama dengan integral tak hingga min tak hingga 1/3 dikali 1/1 plus x kuadrat dx. Nah, kita bisa konstantakan keluar dari integral, di mana si min satunya itu kita keluarkan. Jadi min 1/3-nya kita keluarkan dari integralnya. Jadi 1/3 integral tahingga per min tahingga, integral dengan batas atas tahingga, batas bawahnya min tahingga, di mana 1 plus x kuadrat dx sama dengan kita integralkan kita integralkan fungsinya, di mana 1/1 x kuadrat, diketahui bahwa si integralnya itu 1/1 plus x kuadrat dx sama dengan artan x per plus c. Nah, kita hitung batas-batas integralnya, di mana kita bisa substitusikan batas min hingga hingga ke hingga itu ke integralnya itu ya. Jadi ini nih, jadi min per 1/3 artan tahingga min tahingga sama dengan 1/3 pi per 2 min pi per 2. Jadi hasilnya itu nilai fungsi artan pada batas-batasnya itu bahwa 1/3 kali pi sama dengan 1. Nah, jadi terbukti bahwa si integral tahingga min tahingga px dx sama dengan 1 itu bahwa terbukti gitu. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini itu ada dua buah dadu dilempar bersama-sama sekali. Lalu berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, kan mungkin terjadinya bisa jadi 3 dan 6, 6 dan 3, 4 dan 5, 5 dan 4. Nah, kemungkinannya itu jadi ada 4 kejadian. Nah, kan PA-nya itu kan 4. Nah, bahwa si kan tadi berapa 9 ya? Per 36 berarti. Nah,
kita sederhanakan jadi 1/9 gitu. Karena 4 ini kan kejadiannya 4. Jadi hasilnya itu 1/9. Oke, sekarang soal keempat. Lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk dilayani di suatu restoran rata-rata kan adalah 6 menit. Nah, berapa peluang bahwa seseorang dilayani kurang dari 5 menit? Nah, tepat 5 menit dan lebih dari 5 menit. Catatannya itu lajunya itu si lambda itu sama dengan 1/6. Dan di sini ada penyelesaiannya. Kan diketahui bahwa silannya itu 1/6. Nah, si PX-nya itu 0x kurang dari sama dengan 0 dan lambda x min lambda x sama dengan x lebih dari 0. Nah, peluang seorang dilayani kurang dari 5 menit itu bahwa si P itu berarti X itu kurang dari 5 menit ya. Nah, kita si P kurang dari 5 menit ini integral 0,5 1/6 min 1/6 x dx kita substitusikan si U-nya itu min 1/6 x, maka si du-nya itu 1/6 dx kan. Jadi px kurang dari 5 menit itu integral 0,5 batas atas 5 dan batas bawahnya 0 itu 1 min 6 min 6 du. Jadi si sama dengan min nya itu batas atas 0 dan batas atas 5 itu kita kembalikan ke x kan sama dengan min e min 1/6 kali 5 sama dengan pangkat 0, dimana hasilnya itu sama dengan 1 min pangkat 5 min 6, bahwa hasilnya itu jadi 0 min 5 0,5,566. Lalu kita menghitung peluang seorang dilayani tepat 5 menit, di mana si PX-nya itu sama dengan 5. Karena ini adalah distribusi kontinu, maka peluang tepat 5 menitnya itu sama dengan 0, karena distribusi kontinu. Lalu kita menghitung peluang seorang dilayani lebih dari 5 menit. Nah, si PX lebih dari 5 menit itu bahwa kan si integral batas atasnya hingga batas bawahnya 5 dan 1/6 x min angka 1/6 x dx kita substitusikan si u-nya itu min 1/6 x, maka si du-nya itu sama dengan min 1/6 dx kan. Lalu si px lebih lebih dari dilayani 5 menitnya itu integral batas hingga dan 5 min 6 u min 5 du hasilnya itu jadi si min u batas atasnya hingga dan 5 itu kembalikan ke x, maka hasilnya itu jadi 0 min 4 min 0,434 peluang dilayani tepat 5 menitnya itu. Nah, jadi si peluang dilayani kurang dari 5 menitnya itu 0,566, dilayani selama tepat 5 menitnya 0, dan kurang dari 5 menitnya itu 0,434. Nah, kita masuk ke soal kelima. Jika variabel acak C mengikuti distribusi beta dengan parameter 5 alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 3, tentukan peluang Px sama dengan 0,4. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kan peluang P itu sama dengan 0,4. Nah, kita punya fungsi betanya itu sama dengan si B. Kan X-nya itu 5, Y-nya 3. Kita masukkan
bahwa kita masukkan 5 dan 3-nya dan kita jumlahkan kan di atasnya sesuai rumus jadi 8 sama dengan karena karena hasilnya yang dikurangi min 1 jadi hasilnya 4 faktorial sama dengan 24 dan 3 faktorial ketiga dikurangi 1 2 faktorial dan 8 dikurangi 1 7 faktorial maka si beta 5,3 hasilnya jadi 24 dikali 2 per 5040 sama dengan 48 karena ini dikalikan per 5040 kita sederhanakan jadi 100 per 105 kita distribusikan ke beta di mana si PX itu 0,4 sama dengan 1 per beta 5,3 dikali 0,4 pangkat 5 min 1 dikali 1 min 0,4 pangkat 3 per 1 PX lalu si PX 0,4 hasilnya sama dengan 105 dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 2 hasilnya itu jadi dikali jumlahkan dan dikalikan hasilnya 0,9677. Kita masuk ke soal ke-6. Sebuah kelereng berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari atas tersebut akan diambil satu kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya banyak titik sampelnya itu kan NS sama dengan 5 plus 3 plus 4 sama dengan 12. Tadi sesuai dari soal. Nah, titik sampel kelereng merahnya itu sama dengan 3. Nah, PA sama dengan bahwa si NA itu tadi kan 3 ya. Kita masukkan 3, jadi NS itu sesuai jumlah pada semua kelereng yang ada sekarang 12. Nah, kita sederhanakan jadi 1/4. Jadi hasilnya bahwa si peluang terambil kelereng warna merah adalah 1/4. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dua buah dadu dilempar bersamaan. Berapakah peluang munculnya? Mata dadu yang pertama 2 dan mata dadu kedua 6 adalah kita masuk ke penyelesaian. Nah, kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas, di mana si P2 dan 6 itu sama dengan P-nya itu kan 2 dikali 6 sama dengan dikali P6. Jadi hasilnya itu 1/6 dikali 1/6 karena peluang kejadiannya itu saling lepas. Jadi hasilnya itu tinggal dikalikan 6-nya dikali jadi 36. Jadi peluang kejadiannya itu 1/36. Kita masuk ke soal 8. Misalkan variabel acak X mengikuti distribusi Cauchy. Nah, tentukan peluang P bahwa si X-nya itu lebih kecil daripada 8 dan lebih kecil dari 4 dan peluang bahwa si X lebih besar daripada 6. Kita masuk ke penyelesaian di mana si X-nya itu kan lebih kecil dari 8 dan lebih dari 4 sama dengan min 1 per pi integral batas atas 8 batas bawahnya 4 1 plus x kuadrat dx di mana sama dengan 1 per pi artinya itu 8 min artinya 4 sama dengan 1 per pi karena sesuai dengan jika diselesaikan 1 per 601 min 1 per 3250 sama dengan 1 per pi kita kurangkan 0 hasilnya 0 min 1 1
0,143 sama dengan 0,0428. Lalu si PX lebih besar dari 6 itu sama dengan 1 per Pi integral dengan berat atas hingga berat bawah 6 1 per 1 plus X kuadrat dx di mana sama dengan 1 per Pi limit X nya itu hingga si limit acan X min acan 6 dengan 1 per Pi Pi per 2 min 1 405 565 dengan 1 per Pi 1 per 5 1 koma 5708 min 1,40565 sama dengan 1 per Pi 0 min 16518 jadi hasilnya itu 0,0526. Kita lanjut ke soal 9. Di sini ada diberikan suatu variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata dan simpangkan batu delta jika si tetap dan delta terus membesar maka bentuk kurva distribusinya apakah akan semakin landai atau tumpul atau semakin miring ke kanan atau semakin miring ke kiri atau semakin lancip. Nah, kita buktikan mana yang benar. Nah, jika distribusi normal itu memiliki sifat rata-rata, si itu menentukan letak pusat distribusi bahwa simpangkan batu delta ini menentukan penyebaran data yaitu seberapa lebar atau sempit kurva distribusi. Nah, jadi jika si delta kecil, kurva distribusi normal akan lebih sempit dan kurva tinggi semakin lancip. Nah, jika delta besar, kurva distribusi normal akan semakin melebar dan landai, maka semakin tumpul. Nah, ketika si delta terus membesar, sementara si ini itu tetap distribusi menjadi lebih tersebar sehingga si kurva menjadi semakin landai atau tumpul. Nah, jadi jawaban yang benar itu jadi semakin landai atau semakin tumpul. Nah, jadi jika diberikan suatu variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata nu dan simpangkan baku delta jika si mu itu tetap dan si delta itu terus membesar maka bentuk kurvanya itu distribusinya itu semakin landai atau semakin tumpul. Kita masuk ke soal 10. Nah, seseorang petugas bank melakukan survei dengan menelpon nasabah secara acak untuk menawarkan program investasi. Nah, peluang seorang nasabah tertarik pada tawaran tersebut adalah P sama dengan 0,4. Berapa peluang petugas harus menelpon 5 nasabah sebelum mendapatkan nasabah pertama yang tertarik? Nah, penyelesaiannya, identifikasi soal ini juga menggunakan distribusi geometrik karena kita menghitung peluang berhasilnya pertama nasabah yang tertarik. Setelah sejumlah kegagalan nasabah tidak tertarik. Nah, terus kita menggunakan rumus P X sama dengan K sama dengan 1 min P pangkat K-1 dikali P. Nah, kan diketahui bahwa si P sama dengan 0,4 ya, peluang keberhasilan nasabah atau nasabah yang tertarik. Lalu si min 1 min P sama dengan 1, min 0,4 sama dengan 0,6. Bahwa si ini itu peluang kegagalan atau nasabah yang tidak tertarik. Lalu K5 itu sama dengan keberhasilan pertama pada panggilan kelima. Nah, kita substitusikan ke rumus, hitung peluang kegagalannya itu 1 min P K min 1. Di mana 1 min P K min 1 itu sama dengan kita tadi substitusikan 0,6
lalu 5 min 1 sama dengan pangkat 5 min 1 sama dengan 0 min 6, karena kan ini pangkat 4 karena dari 5 min 1 dikurangi. Nah, kita kalikan dengan P, peluang nasabah yang tertarik tadi 0,4 kan kita kalikan, PX sama dengan 5 sama dengan 0 min 6 pangkat 4 kita dikalikan dengan 0 min 4 dengan peluang nasabah tertarik sama dengan hasilnya itu jadi 0,6 pangkat 4 sama dengan 0,1296. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan, jadi hasilnya itu jadi 0,05184. Kita masuk ke soal 11. Seorang distributor mengirimkan pesanan kacang-kacangan ke 3 karung berbeda, K1, K2, dan K3. Di dalam K1 berisi 20 kilogram kacang tanah, karung kedua berisi 10 kilogram kacang mede, dan karung ketiga berisi 15 kilogram kacang hijau. Nah, diketahui bahwa di kacang satu itu terdapat 5% kacang cacat, di karung kedua itu terdapat 3% kacang cacat, dan di karung ketiga itu terdapat 2% kacang cacat. Nah, saat pesanan diterima, pemilik toko melakukan pengecekan kualitas kacang secara acak. Nah, peluang dia mendapatkan satu kacang yang cacat adalah 1 kilogram kacang yang cacat adalah, nah kita masuk ke penyelesaian. Diketahui bahwa berat kacangnya itu pada K1-nya kan 20 kilogram, K2-nya itu 10 kilogram, dan K3-nya itu 15 kilogram. Nah, probabilitas kacang cacatnya itu K1 sama dengan PK sama dengan 5% atau 0,05, K2 itu sama dengan 3% atau 0,03, K3-nya itu 2% atau sama dengan 0,02. Nah, jadi total berat kacangnya itu 20 plus 10 plus 15, jadi total semuanya itu 45 kilogram. Nah, kita menghitung peluang total total kacang cacat. Kita kombinasi peluang dihitung menggunakan teorema peluang total. Nah, P cacatnya itu sama dengan P K1 dikali berat K2 per total berat plus P K2, lalu berat K2 per total berat plus karung P atau P karung karung 3 dikali berat karung 3 per total berat. Nah, kita substitusikan ke rumus tadi sesuai dengan P cacatnya itu 0,05, tadi 20 karung per totalnya kan 45, kita substitusikan, lalu plus 0,05 karung kedua kan per 10 kilogram per total karung jadi 45, plus 0,02 karung ketiga, jumlah beratnya itu 15 kilogram per 45 kilogram total semua karungnya. Kita hitung setiap komponennya, 0,05 dikali 20 kilogram per 45 kilogram 45 sama dengan 0,65 dikali 0,4444. Nah, hasilnya itu 0,02222. Lalu kita yang kedua, hitung yang kedua, 0,03 dikali 10 per 45 sama dengan 0,03 kali 0,222 sama dengan 0,0067. Kita hitung yang ketiga, 0,02 dikali 15 per 45 sama dengan 0,02 dikali 0,3333 sama dengan hasilnya 0,0067. Kita jumlahkan semuanya yang cacatnya jadi dengan 0,0222 plus 0,0067 plus 0,0067 sama dengan hasilnya 0,0356. Jadi peluang mendapatkan 1 kilogram kacang cacat adalah 0,036 atau 36% dibulatkan atas.
kita masuk ke soal 12. Jika dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang bahwa paling sedikitnya salah satu dadu bermata 3 atau jumlah mata dadunya 8? Kita masuk ke penyelesaian. Ruang sampelnya kan dari pelemparan dua dadu adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, kemungkinan salah satu dadu bermata 3 adalah dadu pertama bermata 3, 3 dan 1, 3 dan 2, 3 dan 4, 3 dan 5, 3 dan 6. Jadi totalnya itu 5. Jadi 5 kemungkinan. Terus pelemparan dadu kedua bermata 1,3, 2,2 dan 3, 4 dan 3, 5 dan 3, 6 dan 3, jadi totalnya itu 5, jadi 5 kemungkinan. Nah, namun pasangannya itu kan ada 3, 3 kita terhitung 2 kali, jadi kita kurangi 1, sebenarnya jadi 9. Nah, kita jumlahkan mata duduknya itu yang 8, ada 2 dan 6, 3 dan 5, 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2, totalnya itu jadi 5. Nah, irisan keduanya itu yang terjadinya itu jadi ada 3 dan 6 dan 5 dan 2, jadi totalnya itu jadi 2. Nah, peluang kejadiannya itu irisnya itu sama dengan 9 per 36 plus 5 per 36 dikurangi 2 per 36. Jadi hasilnya itu 12 per 36. Kita sederhanakan jadi 1 per 3. Jadi peluangnya itu jumlah mata dari 8 itu sama dengan 1 per 3. Kita masuk ke soal 13. Seorang penjual kios buah mendapatkan kiriman 25 kilogram buah apel, 4 kilogram diantaranya busuk. Jika ia memilih 6 kilogram buah secara acak dan memeriksanya, peluang ditemukan 1 kilogram buah apel yang busuk adalah. Kita masuk ke penyelesaian. Gunakan rumus PX dengan K sama dengan K dikali N min K, N min K per N. Nah, diketahui kan si N-nya itu sama dengan total buah. Terus si K-nya itu total busuk. Si N-nya itu sama dengan 24, si K-nya itu sama dengan 4, dan N sama dengan. Dan sama dengan buah yang diambil dan kasab dengan 1 buah busuk yang ditemukan. Nah, kita hitung kombinasinya, bahwa kan tadi si K-nya itu 4 dan K kecilnya itu 1 sama dengan hasilnya kan 4. Nah, kita yang N min K 25 kan total buahnya dikurangi si K 4 yang busuk dan si buah yang diambilnya kan 6 dikurangi 1. Jadi hasilnya 21 dan 5. Lalu kita hitung yang N 25 dan 6. Kita substitusikan ke rumus bahwa si PX sama dengan 1 dan sama dengan 4 dikali 21 5 dan 25 6. Kita selesaikan kombinasinya. 21 sorry 21 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 per 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1 dikali hasilnya sama dengan 20349. Kita selesaikan juga yang ini. 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 1 dikali 20
per 5 dikali 5, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 177.100. Kita hitung peluangnya sampai X sama dengan 1. 4 dikali 20349 per 177.100 sama dengan 81396 per 177.100, hasilnya 0,459. Jadi peluang ditemukan 1 kilogram buah apel yang busuk adalah 0,459. Kita masuk ke soal 14. Diketahui waktu hidup bola lampu merek B berdistribusi eksponensial. Misalkan rata-rata waktu hidup bola lampu tersebut adalah ini sama dengan 43 tahun. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan waktu hidup bola lampu merek B, maka nilai variansinya adalah, kita ke penyelesaian. Distribusi eksponensial memiliki properti berikut. Nah, yang pertama itu rata-rata adalah 1 per lambda dengan selamnya itu sebagai parameter distribusi. Terus variasi partnya itu X adalah part X sama dengan 1 per lambda pangkat 1. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, ini kan diketahui selamnya itu sama dengan 3. Mu itu sama dengan 3. Nah, karena mu-nya itu 1 per lambda ke 1, maka lambda per 1 per mu itu sama dengan 1/3. Di mana diketahui bahwa si varian itu X sama dengan 1 per lambda pangkat 2. Kita substitusikan si lambda itu sama dengan 1/3. Nah, partnya itu 1/1/3 di pangkat 2, maka si X-nya itu 1/1/9 sama dengan hasilnya itu 9. Jadi variasi waktu hidup bola lampu merek B adalah 9. Kita masuk ke soal 15. Sebuah perusahaan transportasi menyediakan layanan penjemputan penumpang di halte tertentu. Nah, waktu kedatangan bus di halte tersebut diasumsikan mengikuti distribusi seragam pada interval 10-60 menit. Berapakah peluang bahwa seorang penumpang menunggu bus datang antara 25 hingga 40 menit? Nah, kita masuk ke penyelesaian. Distribusi seragamnya itu pada interval A dan B itu memiliki fungsi peluang Px 1 per sama dengan 1/B min A aksen di untuk A-nya itu X-nya itu lebih besar dengan B dan lebih sama dengan A. Diketahui bahwa si interval waktu A dan B itu 10 dan 60 kan. Peluang yang dicarinya itu 20, si X-nya itu lebih daripada 40 dan lebih daripada 25. Nah, fungsi peluangnya itu dengan PX sama dengan 1/60, di mana si B-nya itu kan 60 min 10 sama dengan 1/50 kan hasilnya. Jadi hitung panjang interval peluangnya itu sebahwa si peluangnya itu kan dihitung sebagai dua X itu lebih dari 40 lebih ke 25 sampai X dikali panjang interval kan. Jadi 1/50 dikali 40 min 25. Jadi hasilnya itu jadi dikalikan hasilnya itu jadi 0,3. Jadi jawabannya adalah peluang seorang penumpang menunggu antara 25 hingga 40 menit adalah 0,30. Masuk ke soal 16. Sebuah restoran cepat saji memiliki waktu pelayanan yang diasumsikan mengikuti distribusi seragam pada interval waktunya itu 5 sampai 30 menit. Pelayan ingin mengetahui peluang waktu pelayanan berlangsung antara 10 hingga 20 menit. Berapakah peluang tersebut? Kita masuk ke penyelesaiannya. Kan diketahui bahwa si interval distribusi seragamnya itu si A-nya itu 5 dan si B-nya itu 30. Nah, peluang yang dicarinya itu si X-nya itu lebih daripada 20 dan lebih
besar daripada 10. Nah, fungsi kepadatan peluangnya itu kita menggunakan rumus distribusi seragam di mana PX-nya itu 1/B-A dengan 1/3, bahwa tadi si B-nya itu 30 dan si A-nya itu 5, jadi 30/5 sama dengan 1/25 ya. Kita hitung peluangnya itu, jadi P sama dengan si X-nya itu dimana lebih dari 20 dan lebih kecil daripada 10, sama dengan PX-nya itu dikali panjang interval sama dengan hasilnya 1/25 dikali 20 min 30. Nah, jadi hasilnya itu dikalikan, jadi hasilnya 0,4. Jadi jawabannya adalah peluang seorang pelanggan dilayani dalam waktu antara 10 hingga 20 menit adalah 0,4. Kita masuk ke soal 17. Diberikan variabel acak X distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas N. Jika nilai N membesar, maka nah, kan distribusi Q kuadrat C kuadrat atau C square adalah distribusi probabilitas yang banyak digunakan dalam inferensi statistik ya, terutama dalam uji hipotesis dan analisis varians. Nah, distribusi ini hanya didefinisikan untuk nilai-nilai positif dan tergantung pada satu parameter penting, yaitu derajat bebas, degree dan freedom, disingkat DF atau N. Nah, karakteristik dari distribusi square atau C square itu dengan derajat bebas N. Rata-rata min itu sama dengan N, variansi atau little delta kuadrat sama dengan 2N. Artinya artinya itu jadi semakin besar nilai N, maka nilai rata-rata juga bertambah secara linear. Nah, jika variansi juga bertambah karena 2 dikali N. Jadi sehingga jika N membesar, rataan dan variansinya itu sama-sama membesar, bukan mengecil atau tidak dapat ditentukan. Kita masuk soal 18. Diberikan variabel acak X berdistribusi beta dengan parameter A sama dengan 1 dengan alfa sama dengan beta. Nah, bentuk distribusi peluang dari X menyerupai kurva bagaimana? Nah, penjelasannya itu distribusi betanya itu kan AB adalah distribusi kontinu pada interval 0 dan 1 yang sangat tergantung pada parameter alfa dan beta, khusus untuk kasus A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Nah, fungsi kepadatan peluangnya itu menjadi Px sama dengan 1 untuk X lebih besar daripada 1 dan lebih besar daripada 0. Ini adalah bentuk distribusi seragam atau bisa disebut dengan uniform karena nilai dari Px konstan di seluruh rentan 0,1, artinya semua nilai dalam rentan tersebut memiliki peluang yang lebih besar. Jadi distribusi beta 1,1 itu identik dengan distribusi uniform 0,1. Karena itu kurva distribusinya datar atau konstan, bukan menyerupai distribusi normal, gamma ataupun eksponensial. Kita masuk ke soal 19. Suatu tempat wisata memiliki 5 loket pembelian tiket, di mana loketnya itu loket 1, loket 2, loket 3, loket 4, dan loket 5. Nah, pada hari libur seorang pengunjung kan 3 kali lebih mungkin memiliki loket tengah, loket ketiga, dibanding loket 2 dan loket 4. Nah, loket 2 dan loket 4 2 kali lebih mungkin dipilih dibandingkan loket 1 atau 5.
Jika peluang memilih loket satu adalah P, maka tentukan peluang seorang pengunjung memilih salah satu dari tiga loket tengah, yaitu loket 2, loket 3, atau loket 4. Nah, kita penyelesaian diketahui kan loket satu dan loket 5 sama dengan P, loket 2 dan loket 4 sama dengan 2P, loket 3 sama dengan 6P, karena loket 3 tiga kali lebih mungkin dari loket 2 atau 4, dan loket 2 atau 4 adalah 2P, maka si 3 kali 2P sama dengan 6P. Nah, ditanyakan itu peluang memilih Nah, jumlah seluruhnya itu kan peluangnya itu harus satu. Jadi P sama dengan 2P, plus 2P plus 6P plus 2P plus P sama dengan 12P. Sama dengan satu kan, jadi P-nya itu 1/12. Nah, ditanyakan itu peluang memilih loket 2, 3, atau 4. Jadi P sama dengan 2, P2 plus P3 plus P4 sama dengan 2P plus 6P plus 2P sama dengan jadi 10P. Jadi 10P-nya itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 10 kali 1/12 dengan hasilnya itu 5/6. Jadi peluang seorang pengunjung memilih salah satu dari loket tengah 2, 3, atau 4 adalah 5/6. Kita masuk ke soal 20. Sebanyak 12 penumpang akan masuk ke dalam sebuah kereta bandara melalui 3 pintu masuk. Nah, setiap penumpang itu bebas memilih pintu masuk secara acak. Namun, seorang penumpang 3 kali lebih mungkin memilih pintu 2 dibanding pintu satu. Peluang masuk melalui pintu 3 adalah sama dengan pintu satu. Nah, jika diketahui bahwa sebanyak 4 penumpang masuk lewat pintu satu dan 6 penumpang masuk lewat pintu 2, berapakah peluang kejadian ini? Pertanyaannya, asumsikan peluang dasarnya itu misalnya P1 sama dengan K, itu ke 1, P2 sama dengan 3K. Karena 3K lebih mungkin daripada pintu satu, jadi P3 sama dengan K sama seperti pintu satu. Nah, jumlah total peluang itu P1 plus P2 plus P3 sama dengan K plus 3K plus K sama dengan 5K. Sama dengan satu kan, jadi si K-nya itu sama dengan 1/5. Sehingga P1 sama dengan 1/5, P2 sama dengan 3/5, dan P3-nya itu sama dengan 1/5. Kita gunakan distribusi multinomial. Rumus peluang distribusi multinomial sama dengan P K1 K2 K3 sama dengan N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial K3 faktorial dikali P1 pangkat K1 dikali P2 pangkat K2 dikali P3 pangkat K3. Nah, diketahui bahwa si N-nya itu sama dengan 12, si K1-nya itu 4, K2-nya itu 6, dan K3-nya itu sama dengan 2. Si P1 sama dengan 1/5 dikali P2 sama dengan 3/5, dan P3 sama dengan 1/5. Lalu kita hitung peluangnya, di mana 12 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial, kita dikali 1/5 pangkat 4 dikali 1/5 pangkat 6 dikali 1/5 pangkat 5 sama dengan sederhanakan pangkatnya 12 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial dikali 2 faktorial. Sebenarnya kan ini sama-sama 1/5 ya, kita jumlahkan saja jadi 1/5 dikali 1/5 pangkat 6 dikali 3/5 pangkat 6. Jadi P-nya itu kita jumlahkan, faktorial kita kalikan jadi 479001604 24
dikali 7, 20 dikali 2. Kita jumlahkan juga 1 per 1 dikali 1 per 15625 dikali 729 per 15625, jadi hasilnya sama dengan 47900 per 34160 dikali 729 per 1562625 pangkat 2 sama dengan 13560 dikali 729 per 24414625, jadi hasilnya itu 0,414. Nah, jadi peluang bahwa 4 penumpang masuk lewat pintu 1, 6 penumpang lewat pintu 2, dan 4 penumpang lewat pintu 3 adalah 0,0414 atau 4,14%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan serta kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.